Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala syekhul imamul muallifu rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa ibarakati ulumihi wa bikum fid daraini amin. Qala radiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Bal zadah walakin alqa fi tarafayil hauli nisaban, bahkan menambahkan al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, bahkan alqa, beliau itu alqa nisaban, telah menentukan nisab fi tarafayil hauli, pada dua sisi daripada haul. Nah, kemarinnya keterangannya ya. Wa zahiru, dan zahirnya annal haula alladhi ishturita fil mali, haul yang dijadikan syarat pada harta, innama huwa fi malin muayyanin la yazidu wa la yanqusu wa la yarbahu wa la biribhin wa la bifaidatin wa la ghairi dzalika, adalah pada harta yang ditentukan. Ini harta tidak bertambah, tidak berkurang, tidak untung, tidak ada faedah dan yang sebagainya. Jadi hartanya harta yang tetap. Harta yang tetaplah, inilah harta yang dihitung haul oleh al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa demikian? Idza kana al-maqsudu bil hauli huwa kaunul mali fadlatan mustaghnan anhu. Karena tujuan haul adalah harta ini adalah keadaannya fadlatan, harta yang memang fadlah, yang lebih, mustaghnan anhu, yang memang tidak diperlukan daripadanya itu. Memang hartanya harta yang lebih, jadi duitnya duit yang lebih, duit parkir gitu. Orang nggak perlu akan duit, nah orang tidak perlu dengan ini harta. Maka itulah yang disebut dengan tujuan daripada haul dalam madhab pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa dzalika anna ma baqiya haulan indal maliki lam yataghayyar indahu falaysa bihi hajatun bi ilaihi faju'ila fihi zakatu. Maka hal tersebut adalah bahwasanya sisa daripada haul menurut daripada sisi orang yang punya itu tidak berubah di sisi beliau, falaisa bihi hajatul laihi, maka itu orang tidak butuh kepadanya, faju'ila fihi zakatu, maka zakat dijadikan wajib padanya. Jadi harta yang memang tidak ada perubahan sama sekali, yang ada pada diri orang yang memilikinya, kemudian sudah mencapai haul, akhirnya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu an diwajibkan zakat padanya. Jadi bukan harta yang dia ambil faedahnya, bukan. Pokoknya ini harta yang disimpan sama dia, disimpan, nggak dikotak-katik, duit parkir bahasa kita, kemudian sampai haulnya, sampai nisabnya keluarin zakat. Inilah yang dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Fa inna zakata innama hiya fi fudulil amwali, maka sesungguhnya zakat kewajibannya adalah pada harta yang lebih. Jadi itu demikian pendapat daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Jadi beda dengan pendapat yang lainnya. Pendapat yang lain enggak, pendapat yang lain digabung antara harta daripada yang dibuat, yang dijadikan sebagai harta perniagaan, perdagangan, dengan harta yang dia punya yang parkir, digabung semua. Udah sampai nisabnya, sampai haulnya, maka penggabungan itu wajib dikeluarkan, wajib zakat 1/40 atau 2,5%. Kalau al-Imam Abu Hanifah enggak, yang wajib dikeluarkan zakat hanya yang disimpan, duit parkir yang disimpan sudah mencapai haul, sudah mencapai nisab, maka wajib dikeluarkan zakatnya dalam madhab al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Wa amma man ra'a, dan ulama yang berpendapat anna syiratal hauli fil mali, sungguhnya pensyaratan haul pada harta, innama sababuhu iltima'un annama'u, innama sababuhu annama'u, sebabnya adalah annama, berkembang. Ini harta berkembang. Nah ini pendapat yang kedua, disyaratkannya haul pada harta kalau seandainya harta ini berkembang, karena sebabnya berkembang ini harta. Dari 2 juta, 4 juta, 6 juta, 10 juta, terus berkembang sehingga mencapai nisabnya. Inilah yang disebut dengan pensyaratan dari haul. Selama proses perjalanan selama setahun,
berkembang, bertambah itu harta pada haulnya sampai nisabnya. Inilah pendapat yang kedua dari pendapat ulama, bahwasanya disyaratkannya haul pada harta sebabnya adalah itu harta bertambah, berkembang. Fawajibun alaihi an yaqula, maka wajib atasnya untuk dia mengatakan tudammul fawaidu, digabung faedah harta, fadlan anil arbahi wal usuli, apalagi keuntungan. Ini yang disebut al-fawaid banyak. Jadi al-fawaid bukan hanya dagang doang, bisa dia misalnya minjemin ke orang, kemudian ini orang yang dipinjemin ngasih hadiah, disebut dengan al-fawaid. Atau seandainya dia sewain barang, sewain hartanya, kemudian datang duit, nah itu disebut dengan al-fawaid. Jadi nggak mesti dagang doang. Jadi ada al-arbah, ada al-fawaid. Al-fawaid keuntungan secara umum. Kalau al-arbah adalah sebab daripada dagang. Nah ini bisa bahwasanya digabung antara faidah harta apalagi keuntungan kepada asal hartanya. Dia punya harta 10 juta, kemudian diputerin tuh buat dagang, buat usaha, buat bisnis segala macam. Kemudian juga disewain juga, dia punya penyewaan motor, dia punya penyewaan misalnya mobil, tuh demikian. Itu al-fawaid namanya itu. Jadi nggak mesti dagang. Jadi ada al-fawaid, ada al-arbah. Arbah mutlak dagang. Tapi kalau al-fawaid apaan aja itu? Pinjemin duit ke orang lain, dia nggak ngambil keuntungan, orang lain hadiah, disebut dengan al-fawaid. Nah itu demikian. Jadi digabung antara faidah yang ada, apalagi keuntungan, dengan harta asalnya. Wa an yu'tabara nisabu fi tarafail hauli, dihukumkan nisab pada dua sisi haulnya. Jadi haul yang pertama dari harta yang dia punya parkir, dengan haul dari harta yang ada faedahnya, ada keuntungannya, digabung semua itu. Jadi nggak satu haul, nggak harta yang parkir satu, haulnya harta yang dibuat faedah yang ada keuntungan satu lagi, nggak demikian, digabung pokoknya. Jadi artinya duit yang dia simpan di bank dengan duit yang diputerin di luar itu digabung semua, digabung seluruhnya sudah mencapai haul setahun. Apakah mencapainya? Oh udah, berarti keluarkan baru zakatnya 1/40 atau 2,5%. Ini pendapat yang kedua. Jadi pendapat selain daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu. Fata'ammal hada, maka renungkanlah hal ini. Fa innahu bayyinun wallahu a'lamu, maka sungguh jelas wallahu a'lamu, dan Allah yang lebih mengetahui. Walidzalika, oleh karena itu, ra'a Malikun, berpendapat Imam Malik radhiyallahu anhu, anna man kana indahu fi awal hauli masyiyatun, orang yang di awal haulnya memiliki binatang ternak, tajibu fiha zakatu, ini binatang ternak wajib zakat padanya. Thumma ba'aha, kemudian dia jual itu binatang ternak. Wa abdalaha fi akhir hauli bimasyiatin min nawiha, kemudian diganti pada akhir haul dengan binatang ternak yang sama macamnya. Ini bagaimana hukumnya? Annaha tajibu fiha zakatu, wajib zakat padanya. Dia punya kambing udah 40 ekor, di ujung-ujung haul dijual satu, kemudian dibeli lagi satu yang sama macam kambingnya, maka sama kewajiban zakatnya tetap dikeluarkan oleh orang tersebut tuh. Sekalipun kambing yang tadi yang memang dari awal proses haulnya sudah dijual, kemudian diganti dengan kambing baru, tapi dia itu ada di penghujung haul, wajib zakat dalam madhab al-Imam al-Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Faka'annahu i'tabara aidan tarafayil hauli ala madhabi Abi Hanifah, maka seolah-olah beliau Malik menghukumkan pula dua sisi haul atas madhab daripada al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Demikian tuh, dari madhab Imam Malik seperti itu. Kalau seandainya ada orang yang punya binatang ternak sudah mencapai di ujung haul, dijual, kemudian dia beli lagi binatang ternak yang sama sepertinya, kemudian di ujung haul dihitung sama nisabnya, maka ini orang tetap wajib untuk mengeluarkan zakat dari binatang ternak tersebut. Wa akhadha aidan ma'tamada Abu Hanifah fi faidatin nadi,
al-qiyasa ala faidatil masyiyati ala ma qulnahu. Dan al-akhada aidan, dan Al-Imam Malik juga mengambil pendapat yang dijadikan pendapat yang kuat oleh Al-Imam Abu Hanifah pada apa? Pada faidah uang dinar, uang dirham. Apa yang diambil? Al-qiyasa, mengkias ala faidatil masyiyati ala ma qulnahu, atas keuntungan faedah daripada al-masyiyah dan ternak atas sesuatu yang kami telah katakannya. Jadi sama, hampir sama dalam madhab Al-Imam Malik dan madhab Al-Imam Abu Hanifah pada masalah pengkiasan daripada dinar, dirham dengan binatang ternak. Wallahu a'lam bishawab.